Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini, Doni Priayi, yang akan menemani kalian pada hari ini. Jadi hari ini kita masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan komik yang cukup hype belakangan ini ya. Jadi komik apa yang akan gua review hari ini? Jadi yang akan gua review hari ini adalah... Maaf ya, lawakannya sama kayak kemarin ya. Pasti kalian bosan kan? Nanti gua cari lawakan yang lain ya. Oke, jadi akan gua review hari ini adalah... Suara bocil. Jadi yang akan gue review hari ini adalah komik yang sangat hype akhir-akhir ini ya. Ini adalah The School Start Movie in the Dark Knight. Jadi seperti apa sih komiknya? Yuk langsung kita lihat dulu covernya. Oke teman-teman, jadi seperti ini dia penampakan mangganya, dan gua cukup seneng sama covernya karena tidak ada jaket komik teman-teman. Nah cuma kekurangannya kalau dia nggak ada jaket komik ini, komiknya bakal kedinginan kalau seandainya kita taruh di rak ya teman-teman. Nah tapi walaupun dia nggak ada jaket komik, dia ada ininya teman-teman. Nah ini dia, ada kuping buku atau lidah buku atau apalah kalian nyebutnya ya. Nah untuk covernya sendiri dia dominan warna kuning kusam kayak gitu, dan yang gua suka adalah cover yang tipe-tipe kayak gini tuh sangat mengundang buat kalian baca ya. Karena apa? Dia cuma nampilin muka seorang kakek-kakek seperti ini doang, dan ini membuat gua penasaran ini sebenarnya komik apa ya. Karena jujur ya, komik ini juga kayaknya kurang populer juga ya, apalagi di Indonesia ya. Dan ini tuh pengarangnya adalah Tetsuo. Saha itu Tetsuo ya? Gua nggak tahu juga sih namanya, agak-agak asing kayak gitu. Dan yang uniknya juga di sini dia nggak pakai volume ya, tapi tulisannya tuh season 1. Maksudnya gimana nih season 1 ini? Gua agak-agak bingung sama tulisan season 1-nya ini ya. Dan untuk info aja, gua udah baca ini ya. Di bagian akhirnya itu ada tulisan end atau berakhir. Ini kayaknya cerita one shot kayak gitu teman-teman. Tapi gua nggak yakin juga sih ya. Teman-teman yang tahu ini tuh ada lanjutannya atau enggak ya, tolong tulis di kolom komentar ya. Nah untuk di bagian depannya ini juga dia pakai UV spot untuk di bagian tulisannya ini. Ini membuat dia jadi kesannya itu semakin keren karena terlihat mengkilat, premium dan eksklusif gitu teman-teman. Di bagian belakangnya itu ada deskripsi singkat tentang isi komiknya, dan di bagian depannya itu sepertinya biasanya kalau ada yang burem-burem kayak gini, ini tuh sebenarnya warna ya. Cuma karena dia nggak diwarnain, cuma hitam putih, jadinya burem kayak gini. Mungkin ya, biasanya sih kayak gini tuh halaman warna biasanya teman-teman. Dan untuk komiknya ini gua udah hitung halamannya, kalau gua nggak salah tuh sekitar 218 halaman. Cukup tipis untuk komik one shot ya. Ceritanya sendiri ini bener-bener menurut gua keren. Ini ceritanya itu tentang pembalasan dendam kakek-kakek umur 89 tahun. Ceritanya itu bener-bener brutal, kejam, bengis, mantap teman-teman. Jalan ceritanya itu mengalir. Jadi ceritanya itu langsung to the point ya. Jadi teman-teman baca ini nggak perlu mikir apa-apa ya. Jadi tinggal baca aja, ngalir ceritanya, dan bener-bener mantap. Nah untuk ceritanya sendiri ya, ngingetin gua sama komik-komiknya Amrik ya, komik-komik yang kayak superhero Amerika. Buat teman-teman yang belum tahu ya, gue juga penggemar ya komik-komik superhero luar negeri gitu, kayak DC, Marvel. Dan ini ceritanya vibe-nya tuh mirip-mirip kayak komik-komik Amerika ya. Ini ngingetin gue sama si Punisher ya. Ini kakek keren. Nah buat teman-teman yang penasaran, langsung aja baca komiknya. Karena gue nggak mau spoiler, karena menurut gue spoiler komik itu adalah kriminal. Dan untuk gambarnya sendiri, kalau seandainya dikatakan bagus ya nggak bagus-bagus amat kayak gitu ya. Ini kayak
ngingetin gua sama karya-karyanya Suzo Oshimi ya. Gambarnya itu, tipe-tipe gambarnya itu. Lidah komiknya itu juga ada kayak logo tengkorak ya. Kenapa logonya tengkorak ya? Sekali lagi ya, teman-teman baca aja di sini ya. Nah, yang gua kurang suka dari komik ini adalah nggak konsisten dalam hal apa ya, gambarnya itu ya. Kalau teman-teman perhatiin di beberapa, nggak beberapa sih, cukup banyak ya. Jadi ada yang gambarnya itu detail, bersih kayak gitu. Tapi tiba-tiba ada yang kayak burem kayak gitu. Maksudnya nggak kayak kamera misalnya ya. Kamera itu kan kalau fokus kan. Tapi ada juga kalau seandainya kita nggak fokus, dia tuh kayak burem gambarnya. Nah, itu yang gua temuin di komik ini ya. Jadi ada cukup banyak gambar yang nggak fokus kayak gitu. Kayak burem kayak gitu gambarnya. Agak burem, tapi sebenarnya nggak mengganggu juga teman-teman. Sebelumnya gua juga mengingatkan buat teman-teman ya, buat teman-teman yang nggak suka terlalu banyak tentang komik-komik yang genre yang ada banyak gore-gornya, mungkin kalau baca ini agak-agak gimana ya, karena di sini cukup banyak adegan-adegan gore yang menurut gua, kalau gua sih udah sering baca-baca yang gore-gore kayak gitu ya. Kalau buat teman-teman yang belum suka mungkin agak ngeri gitu ngelihat adegan-adegan gore atau cukup sadis gitu ininya di komiknya ini ya. Dan untuk harganya sendiri di sini ditulis 55.000 ya, tapi kalau seandainya teman-teman beli di Tokopedia ya atau di e-commerce lain mungkin bakal lebih murah ya, karena ini juga gua belinya di Tokopedia dan kena juga diskon dari lokalnya Tokopedia, jadi mungkin harganya jadi lebih murah teman-teman. Menurut gua apakah ini worth it buat dibeli? Menurut gua ini sangat worth it banget buat dibeli. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini tentang The School Start Moving in the Dark Knight. Jadi bukan Dark Knight ya, itu Batman. Ini Dark Knight. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen beli atau penasaran pengen ngoleksi komik ini. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan